Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Sebelumnya kita telah membahas mengenai merancang hingga mengevaluasi proyek. Lalu, apa yang perlu dilakukan setelah evaluasi proyek? Apa yang dapat kita lakukan bersama murid-murid agar proyek dapat terus berlanjut? Mari kita saksikan penjelasannya di video ini. Kita akan mengambil contoh keberlanjutan pada proyek yang telah dibahas pada video merancang modul proyek berekayasa dan berteknologi untuk kemajuan NKRI dan video merancang modul proyek Bhinneka Tunggal Ika. Setelah selesai melakukan proyek, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi sebagaimana telah dibahas pada video evaluasi proyek. Berikutnya, kita akan membahas beberapa contoh tindak lanjut yang dapat Ibu dan Bapak Guru lakukan untuk terus meningkatkan dampak proyek. 1. Menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan. Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai pihak, misalnya orang tua, satuan pendidikan lain, juga komunitas, organisasi, dan pemerintah lokal, nasional, bahkan internasional. Tujuannya adalah meningkatkan potensi dampak dari aksi yang sudah dimulai. Contohnya pada video merancang modul proyek berekayasa dan berteknologi untuk kemajuan NKRI, di mana murid membuat proyek berkebun tanpa tanah. Alih-alih merampungkan proyek setelah hasil kebun bisa dipanen, satuan pendidikan dapat melanjutkan proyek ini. Misalnya, dengan mencari mitra yang mau membeli hasil kebun. Lalu, satuan pendidikan juga dapat mengembangkan proyek dengan melibatkan pihak lain. Misalnya, membuat kebun komunal yang melibatkan warga sekitar satuan pendidikan untuk ikut merawatnya. Hasil penjualan panen kemudian dapat dibagi atau digunakan untuk kepentingan bersama seperti fasilitas umum. Contoh tindak lanjut yang kedua, yaitu mengajak warga satuan pendidikan untuk meneruskan aksi dan praktik baik, agar menjadi kebudayaan dan kebiasaan baik satuan pendidikan. Misalnya, proyek perawatan berkebun tanpa tanah dianggap sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan keadaan satuan pendidikan. Keberlanjutannya dapat disepakati bersama murid-murid dan warga satuan pendidikan. Misalnya, membuat lomba tahunan proyek perawatan tanaman berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari warga satuan pendidikan termasuk murid lintas kelas, guru, penjaga satuan pendidikan, dan lain-lain. Tindak lanjut yang ketiga adalah mengintegrasikan berbagai proyek yang ada agar saling mendukung dan bukan berkompetisi. Langkah ini dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dan pengetahuan murid. Selain itu, langkah ini juga bisa memaksimalkan dampak dari proyek-proyek yang ada. Misalnya pada video merancang modul proyek berekayasa dan berteknologi untuk kemajuan NKRI, di mana murid membuat proyek berkebun tanpa tanah. Pada waktu yang sama, jenjang lain juga memiliki proyek lain, misalnya soal pengelolaan sampah. Satuan pendidikan dapat memfasilitasi proyek kedua jenjang untuk berkolaborasi. Misalnya bagaimana memanfaatkan bekas sampah plastik atau membuat kompos dari sampah organik dalam proyek berkebun tanpa tanah. Untuk menjalankan langkah ini, Ibu dan Bapak Guru dalam satu satuan pendidikan dapat mengkoordinasikan rencana proyek sebelum tahun ajaran dimulai. Contoh tindak lanjut proyek yang terakhir adalah mengajak warga satuan pendidikan untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek. Proses ini dapat digunakan untuk mendorong murid menjadi agen perubahan sosial yang aktif terlibat menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Satuan pendidikan dapat memaksimalkan perannya sebagai bagian penting dalam bermasyarakat dan bernegara. Langkah yang dilakukan beragam, sesuai dengan keadaan satuan pendidikan dan kebutuhan belajar murid. Misalnya pada video merancang modul proyek Bhinneka Tunggal Ika. Proyek yang dilakukan murid diantaranya adalah membuat infografis mengenai penyelesaian konflik. Setelah proyek selesai, murid dapat diajak memikirkan langkah tindak lanjut yang paling sesuai menurut mereka. Misalnya dapat berupa kampanye daring.
murid membuat presentasi daring mengenai penyelesaian konflik disebarkan melalui media sosial, di mana murid memfasilitasi diskusi daring seputar menghadapi perbedaan. Guru dapat membantu menyeleksi audiens dan mengawasi arah jalannya diskusi agar tetap sesuai dengan tujuan awal. Dapat pula sesuatu yang lebih dekat dengan lingkungan satuan pendidikan. Murid membuat sesi bercakap luring mengenai penyelesaian konflik dengan warga satuan pendidikan atau melibatkan orang tua. Tindak lanjut proyek ini dapat pula menjadi bahan atau ide proyek berikutnya. Sehingga ada kesinambungan antara proyek satu dan proyek berikutnya. Ketika membicarakan tindak lanjut bersama murid, kita harus selalu ingat bahwa kita sebagai guru adalah fasilitator yang menemani tumbuh kembang murid. Jaga diskusi untuk selalu terbuka pada ide siapapun. Kemungkinan besar kita akan menemukan ide hebat yang tidak terpikirkan sebelumnya dari benak murid-murid kita. Demikianlah contoh tindak lanjut untuk beberapa proyek yang telah kita bahas di video sebelumnya. Untuk modul proyek dengan tema yang lain, Ibu dan Bapak Guru dapat menggunakan prinsip yang sama sesuai dengan karakteristik proyek, jenjang, keadaan sekolah, dan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran proyek ini merupakan peluang bagi kita untuk mendampingi murid-murid belajar melalui kekayaan yang ada di sekitar kita. Mari kita gunakan peluang ini sebaik mungkin, hingga dampak baik pembelajaran dapat dirasakan seluas-luasnya. Terus semangat menebar manfaat, Ibu dan Bapak Guru hebat.